Pagi itu udara masih lembab. Sisa embun masih menempel di dedaunan. Sementara langit Jakarta, pinggiran baru saja berwarna oranye keemasan. Burung-burung berkicau riang, seolah memberi semangat bagi siapapun yang memulai aktivitas lebih awal. Siti sudah terbiasa dengan ritme pagi seperti ini. Sejak subuh ia bangun, menyiapkan sayuran segar dari pasar, lalu menata satu persatu di atas gerobak tuanya yang catnya mulai terkelupas. Gerobak itu sudah menjadi saksi bisu perjuangannya selama bertahun-tahun. Sambil mendorong, Siti menyenandungkan lagu lirih, mencoba menutupi lelah yang kadang menghantam tubuhnya. Langkahnya teratur melewati jalan kampung yang sempit, lalu masuk ke kawasan perumahan elit yang kontras sekali dengan kehidupannya. Rumah-rumah besar berjajar rapi, pagar tinggi menjulang, taman tertata indah, dan mobil-mobil mewah berjejer di carport. Siti sering berpikir, seandainya hidupnya bisa seperti orang-orang di perumahan itu, pasti ia tidak harus banting tulang setiap hari hanya demi sesuap nasi. Namun, ia selalu menepis bayangan itu. Sudah, Ti, kamu harus syukuri saja apa yang ada. Hidup orang lain bukan hidupmu, gumamnya pelan. Siti tetap berusaha tersenyum ramah setiap kali ada ibu-ibu kompleks yang keluar rumah untuk membeli sayur. Ia terbiasa dengan respon yang beragam. Ada yang ramah menyapanya, ada juga yang hanya membeli tanpa menoleh. Kadang ia juga dicibir karena penampilannya yang sederhana, dengan kerudung lusuh dan tangan yang kasar, akibat terlalu sering mengangkat beban. Tapi ia tak ambil hati. Bagi Siti, yang penting sayurnya habis terjual, uang terkumpul, dan anak-anaknya bisa makan hari itu. Hari itu berbeda saat roda gerobaknya berdecit pelan melewati sebuah rumah besar bercat putih krem dengan pilar tinggi di depan. Matanya berhenti sejenak. Rumah itu selalu jadi pusat perhatiannya karena ukurannya paling megah dibanding rumah lain. Ia tahu rumah itu milik Pak Arman, pemilik sekaligus juragan besar yang membangun perumahan tersebut. Namanya sering terdengar di obrolan orang kampung. Katanya, Pak Arman orangnya dermawan, sering membantu pembangunan masjid dan memberi sumbangan di acara kampung. Tapi ada juga yang bilang, ia keras dan berwibawa, jarang sekali bergaul dengan warga kecil. Siti tidak pernah membayangkan akan berinteraksi langsung dengan pemilik rumah itu. Baginya, orang kaya seperti Pak Arman berada di dunia yang berbeda, dunia penuh kemewahan yang tidak bisa ia jangkau. Namun hari itu, untuk pertama kalinya, pintu pagar rumah besar itu terbuka, dan seorang pria dengan tubuh tegap dan wajah yang berwibawa melangkah keluar. Dialah Pak Arman. Dengan kemeja santai lengan panjang digulung sampai siku, ia terlihat jauh lebih sederhana daripada bayangan Siti. "Sayur, Bu?" Suara Siti refleks keluar. Karena sudah terbiasa menyapa calon pembeli, ia tidak sadar bahwa yang keluar rumah bukan seorang ibu, melainkan pria pemilik rumah. Pak Arman menoleh, menatap gerobak sayur yang penuh warna dengan senyum tipis. "Oh, kamu jualan sayur keliling ya?" tanyanya dengan nada hangat. Siti sedikit kikuk, menunduk sopan. "Iya, Pak. Mau lihat sayurnya?" jawabnya pelan. Tanpa banyak basa-basi, Pak Arman melangkah mendekat. Matanya memperhatikan sayuran yang ditata dengan rapi, meski hanya di gerobak sederhana. Segar-segar juga. Ya, ada cabai rawit, tomat, kangkung, tanyanya. Siti mengangguk, cepat-cepat mengambil plastik dan mulai menakar sesuai permintaan. Tangannya gemetar sedikit. Entah kenapa, ia sudah terbiasa melayani banyak orang. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Setiap kali mata mereka bertemu, jantungnya berdebar tak terkendali. "Berapa semuanya?" tanya Arman setelah menerima bungkusan sayur. 15.000 aja, Pak, jawab Siti. Arman menyelipkan uang 20 ribuan, lalu tersenyum. "Sisanya buat kamu." "Ya, terima kasih sudah keliling sampai sini. Capek kan?" katanya ringan. Siti tergagap.
Ia terbiasa memberi kembalian. Jarang sekali pembeli kaya raya menolak uang receh. "Iya Pak, makasih banyak," ucapnya. Sejenak, Siti merasa ada sesuatu yang aneh. Senyum hangat Arman membuat dadanya bergetar. Berbeda dengan senyum basi-basi yang biasa ia lihat dari pembeli lain. Ia buru-buru menunduk. Takut ketahuan wajahnya memerah. "Hati-hati ya," dorong gerobaknya, jalannya agak menanjak di depan. Tambah Arman. Siti hanya mengangguk dan melanjutkan langkah. Tapi sepanjang jalan, ia tidak bisa mengusir bayangan senyum pria itu dari pikirannya. Hari-hari berikutnya, momen itu terulang. Arman beberapa kali keluar membeli sayur. Entah kebetulan atau memang sengaja menunggu. Kadang ia hanya membeli bawang 1 ons atau sekadar cabai segenggam. Alasan sederhana yang sebenarnya tidak terlalu perlu. Namun setiap kali itu terjadi, Siti selalu merasa aneh. Kenapa orang sebesar dia harus ripot-ripot keluar hanya untuk membeli sedikit sayur? Bukankah biasanya orang kaya punya art atau pembantu? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Tapi ia tak pernah berani mencari jawaban. Ia hanya tahu, setiap kali Arman muncul, hatinya seperti dipaksa berdebar lebih cepat. Ada rasa hangat yang tumbuh pelan-pelan. Meski ia tahu, itu salah. Ia seorang istri, seorang ibu, yang seharusnya hanya fokus pada keluarganya. Tapi perhatian sederhana dari seorang pria berkelas seperti Arman ternyata mampu menggoyahkan hatinya. Suatu pagi, saat matahari belum terlalu tinggi, Siti mendorong gerobaknya dengan langkah agak lesu. Dagangannya belum laku banyak. Pikirannya kalut memikirkan uang sekolah anak yang harus dibayar minggu depan. Tiba-tiba, ia mendengar suara memanggil dari kejauhan. "Bu, sayur, tunggu." Sebentar, ia menoleh dan melihat Arman berdiri di depan rumahnya, melambaikan tangan. Senyum itu lagi, senyum yang membuatnya lupa sejenak pada semua kesulitan. "Lagi butuh apa, Pak?" tanyanya saat tiba di depan rumah. "Kangkung? Ada, sama tahu tempe kalau ada sekalian," jawab Arman. Siti buru-buru mengambil pesanan. Tangannya sedikit gemetar. Apalagi saat Arman sengaja menyapa lebih lama. "Capek nggak keliling begini tiap hari?" tanyanya. Siti tersenyum tipis. "Ya sudah biasa Pak, namanya juga kerja, buat keluarga." Arman mengangguk pelan, matanya seolah menelusuri wajah sederhana Siti. "Kamu perempuan tangguh," katanya lirih. Kalimat itu, sesederhana apapun, terdengar begitu istimewa di telinga Siti. Sudah lama ia tidak mendengar pujian seperti itu. Suaminya, Budi, jarang sekali berkata manis. Hidup mereka terlalu keras untuk memberi ruang pada rayuan. Jadi saat ada pria lain yang mengucapkan kalimat sehangat itu, hatinya luluh tanpa bisa ditahan. Ia tahu seharusnya tidak boleh merasa begitu, tapi dirinya hanyut dalam perhatian kecil itu. Sejak hari itu, setiap kali mendorong gerobak melewati rumah besar bercat putih itu, Siti selalu berharap pintu pagar terbuka. Hatinya berdebar menanti. Apakah akan melihat senyum itu lagi? Ia mencoba menepis perasaan itu. Berulang kali meyakinkan diri, ini cuma pembeli, jangan lebay. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu sudah berubah. Perasaan yang tidak pernah ia rencanakan, perasaan yang bisa menyeretnya pada jalan berbahaya, perlahan tumbuh di antara SAY UR Des, MA YUR Segar yang ia jual. Dan dari situlah semua cerita ini dimulai. Hari-hari setelah pertemuan pertama itu terasa berbeda bagi Siti. Entah kenapa, setiap kali ia bangun pagi untuk menyiapkan dagangan, ada rasa bersemangat yang tak biasa. Dahulu, mendorong gerobak berisi sayur segar terasa begitu berat, membuat pundaknya kaku dan telapak tangannya kasar. Namun sekarang, setiap kali melewati jalan besar menuju perumahan mewah itu, ada perasaan lain yang mendorong langkahnya lebih ringan. Ia tahu betul
Apa yang membuat semangat itu muncul? Meski mulutnya tak berani mengucapkan. Ia menolak mengakuinya secara gamblang, tetapi hatinya berdebar setiap kali membayangkan wajah seseorang. Senyum hangat yang ia dapatkan beberapa hari lalu seolah masih tertinggal di pikirannya. Tak mau hilang, meski sudah ia coba hapus berkali-kali. Pak Arman, nama itu kini jadi bayangan yang tak bisa ia tolak. Setiap kali suara gerobaknya berdecit di jalanan kompleks, ia selalu melirik ke arah rumah besar bercat krem dengan pagar hitam tinggi itu. Kadang pintunya terbuka, kadang tertutup rapat. Namun, Siti selalu menyimpan harap. Mungkin hari itu, ia akan kembali melihat sosok pria berwibawa itu keluar dan menyapanya. Dan benar saja, harapannya sering terwujud. Beberapa hari setelah pertemuan pertama, Pak Arman kembali muncul. Kali ini hanya untuk membeli cabai rawit segenggam dan beberapa butir bawang merah. Siti sempat bingung karena belanjaannya sedikit sekali, apalagi untuk ukuran rumah besar yang mungkin penuh dengan orang. Namun Siti tetap melayani dengan ramah. Ia menakar cabai dan bawang dengan teliti, lalu membungkusnya rapi dengan plastik. "Berapa semuanya, Bu?" tanya Arman dengan nada santai. 5.000 aja, Pak, jawab Siti singkat. Arman mengeluarkan uang 10 ribuan, lalu tersenyum. "Simpan saja sisanya, buat tambahan ongkos dorong gerobak." Siti tertegun. Uang itu memang tidak seberapa bagi orang seperti Arman. Tetapi bagi Siti, setiap lembaran sangat berarti. Ia merasa hatinya hangat, bukan hanya karena uangnya, melainkan karena perhatian yang terselip di balik pemberian itu. Tatapan mata Arman terasa tulus, seolah benar-benar peduli. Siti mengangguk dengan wajah menunduk, menyembunyikan pipinya yang mulai merona. Hari berganti hari, dan semakin sering pula Siti berinteraksi dengan Arman. Kadang Arman membeli tomat, kangkung, atau sekadar seikat daun bawang. Obrolan mereka selalu ringan, tapi entah kenapa selalu membuat Siti betah. Arman sering bertanya tentang kabar, bagaimana kondisi jualan, bahkan sesekali menyinggung soal keluarga. Siti merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan dari suaminya sendiri. Budi bukanlah lelaki yang jahat. Ia suami yang bertanggung jawab. Hanya saja hidupnya keras. Sejak pagi buta ia berangkat mencari kerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang membantu angket-tengket barang di pasar, kadang pula menganggur jika tidak ada panggilan kerja. Sepulang kerja, tubuhnya lelah, wajahnya kusut, dan seringkali emosinya mudah tersulut karena tekanan hidup. Di rumah, ia jarang sekali berbicara manis. Bagi Budi, hidup adalah soal bertahan, bukan soal kata-kata. Ia tidak punya waktu untuk perhatian kecil, apalagi pujian. Maka ketika Siti mendengar kalimat sederhana dari Arman, "Kamu perempuan tangguh," hatinya langsung bergetar. Kalimat itu mungkin sepele, tapi bagi Siti, itu seperti oase di tengah padang pasir yang kering. Siti tahu betul apa yang ia rasakan adalah sesuatu yang salah. Setiap kali ia pulang membawa uang tambahan atau wajahnya tampak berbinar, ada rasa bersalah yang menempel di hatinya. Ia teringat wajah anak-anaknya, teringat Budi yang sedang tidur pulas kelelahan, teringat janji pernikahan yang dulu ia ucapkan dengan ikhlas. Namun tatapan mata Arman yang dalam selalu datang menghantui pikirannya. Senyum itu, nada suara hangat itu, dan perhatian kecil yang selalu ia terima, semuanya sulit ia abaikan. Suatu sore, setelah hampir semua dagangan habis, Siti kembali melewati rumah besar itu. Ia berniat langsung pulang, tetapi suara panggilan membuat langkahnya terhenti. "Bu Siti?" Ia menoleh dan melihat Arman melambaikan tangan. Kali ini, Arman tidak berdiri di depan pagar, melainkan di teras rumah, duduk santai dengan secangkir kopi di tangan. "Sini sebentar, Bu. Saya mau pesan sesuatu." Siti sedikit ragu, tapi ia tetap mendekat.
"Ada apa, Pak?" tanyanya. "Besok kalau bawa sayur, tolong bawakan kangkung lebih banyak ya. Saya lagi suka masakan tumis kangkung," ucap Arman. Siti mengangguk cepat. "Iya, Pak. Nanti saya bawakan." Arman tersenyum, lalu menatap Siti cukup lama. "Capek ya keliling begini tiap hari? Kalau saya lihat, gerobaknya juga berat." Siti menahan napas. "Ya, capek sih, Pak. Tapi sudah biasa, namanya juga kerja. Selama buat keluarga, semua capek bisa jadi ringan." Arman mengangguk pelan. Matanya serius menatap. "Kamu luar biasa, Bu. Gak semua perempuan sanggup bertahan seperti kamu. Kamu perempuan tangguh." Kalimat itu menusuk langsung ke hati Siti. Ia berusaha tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Ia menunduk, pura-pura sibuk membereskan plastik belanjaan. Dalam hatinya, ia tahu ia sedang goyah. Ia tahu seharusnya ia tidak boleh merasa senang mendengar pujian itu. Tapi rasa hangat yang muncul tidak bisa ia tolak. Malam harinya, Siti tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Budi yang sudah terlelap, mendengkur kecil karena kelelahan. Siti menatap lenggit-langget kamar sempit mereka yang catnya mulai mengelupas. Dan pikiran tentang Arman terus berputar. Ia merasa berdosa, tapi juga merasa hidup kembali. Ia benci dirinya sendiri karena merasa begitu. Ia mencoba menutup mata, tapi senyum Arman hadir lagi di pikirannya. Ia menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh. Keesokan paginya, saat ia kembali berdagang, hatinya campur aduk. Ada rasa bahagia setiap kali mengingat kemungkinan bertemu Arman, tapi juga rasa takut jika perasaannya terbaca orang lain. Ia mencoba bersikap biasa saja, menyapa pembeli lain dengan ramah. Namun begitu melewati rumah besar itu, jantungnya kembali berdebar. Dan benar saja, pagar kembali terbuka. Arman melangkah keluar dengan senyum yang sama, hari demi hari. Interaksi kecil itu menjadi semacam candu bagi Siti. Ia selalu menantikan obrolan singkat, perhatian sederhana, dan tatapan mata yang seolah memberi semangat baru. Ia sadar perasaan salah sedang tumbuh. Ia sudah bersuami, ia punya keluarga, tapi tatapan Arman terlalu sulit untuk diabaikan. Kadang setelah selesai melayani Arman, Siti berjalan sambil menunduk, berusaha menyembunyikan wajah yang memerah. Ia takut orang lain melihatnya berbeda. Ia takut ada yang menyadari sesuatu yang ia sendiri belum berani akui. Namun di sudut hatinya, ia tidak bisa membohongi diri. Ia merasa nyaman, merasa dihargai, merasa hidupnya punya warna baru. Dan semua itu datang dari pria yang seharusnya hanya jadi pembeli biasa. Siti semakin sering termenung sendirian. Saat mencuci piring, saat menyiapkan dagangan, bahkan saat menidurkan anak-anaknya. Ia mencoba menghibur diri dengan berpikir, mungkin Arman hanya ramah, mungkin semua hanya kebetulan. Tapi semakin ia meyakinkan diri, semakin ia sadar bahwa perasaan itu nyata. Ia takut, tapi juga enggan melepaskan hari-hari berikutnya. Hubungan itu terus berjalan dalam diam. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang curiga, setidaknya untuk sementara. Namun benih perasaan yang salah itu sudah tumbuh, semakin dalam, semakin kuat, dan semakin sulit dihentikan. Hari itu langit begitu muram. Sejak pagi, awan hitam menggantung rendah, seolah menandakan hujan akan turun kapan saja. Siti tetap mendorong gerobaknya, seperti biasa, menyusuri jalanan kampung, lalu masuk ke kompleks perumahan elit yang sudah jadi jalurnya sehari-hari. Udara terasa berat, angin kencang berhembus, membuat dedaunan berjatuhan di sepanjang jalan. Siti menarik napas panjang. Dalam hati, ia berdoa, semoga dagangannya cepat habis sebelum hujan benar-benar turun. Ia tahu, kalau hujan deras, dagangan bisa rusak, sayuran layu, dan pendapatan berkurang. Namun takdir berkata lain.
Baru saja ia sampai di deretan rumah besar itu, hujan turun dengan deras, mengguyur jalanan, memukul atap rumah, dan membuat jalan kompleks seketika basah kuyup. Siti panik, buru-buru menarik terpal kecil untuk menutupi gerobaknya. Tangan dan bajunya sudah basah, wajahnya pun diguyur hujan. Ia mencoba mendorong gerobak lebih cepat, tapi roda besinya macet, terjebak di genangan air di depan sebuah rumah besar. Gerobak itu berat sekali, tak mau bergerak meski sudah ia paksa. Saat itulah sebuah suara memanggil, "Bu Siti, sini cepat, berteduh dulu." Suara itu jelas, tegas, dan familiar. Siti menoleh. Matanya terbelalak melihat Pak Arman berdiri di teras rumah, memanggil sambil melambaikan tangan. Ia mengenakan kaos putih sederhana dan celana kain. Wajahnya terlihat khawatir. Tanpa banyak pikir, Siti meninggalkan gerobaknya yang masih terjebak, lalu berlari kecil menuju teras rumah. Arman sigap membantunya. Ia ikut menarik gerobak itu dari genangan air, mendorong hingga masuk ke bagian depan rumah yang beratap. Nafas Siti terengga-engga. Tubuhnya basah kuyup, tapi rasa syukurnya besar sekali. "Astaga, maaf Pak, saya malah merepotkan," ucap Siti terbata-bata. Wajahnya menunduk. "Tidak apa-apa, hujan begini siapapun pasti butuh berteduh," jawab Arman dengan senyum tenang. Ia mengambil handuk kecil dari dalam rumah, lalu menyerahkannya. "Pakai ini dulu Bu, kedinginan nanti." Siti menerima handuk itu dengan canggung. Ia tak terbiasa diperlakukan sebaik ini oleh seorang pria yang bukan suaminya. Apalagi pria sekaya dan seberwibawa Arman. Tangannya gemetar saat mengeringkan wajah. Matanya mencuri pandang ke arah Arman yang masih berdiri dekat pintu, memandang hujan yang turun deras. Ada keheningan sesaat, hanya suara deras hujan dan rintik-rintik air yang jatuh dari atap ke tanah. Arman membuka percakapan. "Capek sekali ya. Jadi tukang sayur keliling dari pagi hujan-huenan, panas-panasan, belum lagi dorong gerobak berat." Siti tersenyum kecut. "Ya begitulah Pak. Namanya juga hidup. Kalau saya nggak kerja, anak-anak saya makan apa?" "Anak-anakmu berapa orang?" tanya Arman penasaran. "2, Pak. Masih kecil-kecil, yang satu kelas 3 SD, yang satu baru masuk TK." Arman mengangguk pelan. "Berarti kamu kerja keras juga demi mereka." "Salut saya." Siti terdiam, hatinya bergetar lagi. Kalimat sederhana itu, apresiasi kecil itu, terasa seperti hadiah besar baginya. Ia tak ingat kapan terakhir kali suaminya, Budi, berkata demikian. Rasanya sudah lama sekali. Mungkin karena suasana hujan membuat hati lebih melankolis, atau mungkin karena ia merasa nyaman. Siti mulai bercerita lebih banyak. Ia bicara tentang betapa kerasnya hidup, tentang bagaimana setiap hari ia harus bangun subuh, menyiapkan sayur, lalu berkeliling sampai siang. Ia cerita tentang suaminya yang kerja serabutan, tentang kelelahan yang selalu menumpuk, tentang kesulitan membayar uang sekolah anak, bahkan tentang rasa putus asa yang kadang menghampirinya. Arman mendengarkan dengan serius. Matanya tidak lepas dari wajah Siti. Sesekali ia mengangguk, sesekali menghela napas, seolah merasakan apa yang diceritakan Siti. Hidup memang tidak adil. Ya, gumam Arman lirih. Kamu kerja keras banting tulang demi keluarga, tapi dunia seolah tidak pernah memberi kemudahan. Siti menunduk, mencoba menahan air mata. Ia tidak ingin terlihat lemah, tapi suara Arman begitu hangat, membuatnya merasa aman untuk jujur. Kadang saya iri lihat orang-orang di perumahan ini, Pak. Rumahnya besar, mobilnya banyak, semua serba ada. Sementara saya harus mikir, hari ini bisa makan apa. Arman menatapnya lekat. Jangan iri, Bu. Hidup kayak begini pun belum tentu bahagia. Siti menoleh kaget. Maksudnya, Pak? Pak? Arman menarik napas panjang,
lalu berkata dengan suara pelan, "Orang lihat saya kaya, punya usaha besar, rumah mewah, apa saja bisa dibeli. Tapi siapa yang tahu kalau di rumah ini saya hidup sendirian. Istri saya, Ratna, sudah lama tidak peduli lagi. Kami masih tinggal satu atap. Tapi rasanya seperti orang asing. Dia sibuk dengan dunianya sendiri, arisan, belanja, pesta, sementara saya hanya dianggap mesin uang." Siti terdiam. Matanya menatap Arman penuh iba. Ia tidak menyangka seorang pria seperti Arman yang terlihat sempurna di mata banyak orang menyimpan luka rumah tangga yang begitu dalam. Saya nggak tahu harus bilang apa, Pak." "Tidak usah bilang apa-apa," jawab Arman cepat. "Cukup dengarkan saja. Itu sudah lebih dari cukup." Ada keheningan lagi. Hujan masih deras, tapi terasa lebih syahdu. Dua manusia dari dunia berbeda. Satu tukang sayur sederhana dan satu juragan kaya raya. Duduk berdekatan di teras rumah, saling berbagi luka yang selama ini mereka simpan rapat-rapat. Perasaan aneh mulai tumbuh semakin kuat di hati Siti. Ia merasa sangat nyaman berada di dekat Arman. Nyaman mendengar suaranya, nyaman menatap matanya, nyaman merasakan perhatian yang tulus. Namun di balik kenyamanan itu, ada rasa bersalah yang menusuk-nusuk. Ia tahu ini tidak benar. Ia seorang istri. Ia punya suami, tapi hatinya seolah menolak logika itu. "Kenapa aku merasa nyaman sama orang yang bukan suamiku?" batin Siti. Ia menunduk, menggenggam erat ujung handuk di tangannya. Kenapa rasanya hati ini berdebar setiap kali dia bicara? Kenapa aku berharap hujan ini tidak cepat reda, supaya aku bisa tetap di sini bersamanya? Arman seolah bisa membaca kegelisahan Siti. Ia tersenyum tipis, lalu berkata, "Kamu jangan merasa rendah diri ya, Bu. Hidup kamu jauh lebih berharga daripada yang kamu kira. Kamu sudah luar biasa." Siti menggigit bibir, air matanya hampir jatuh. Ia buru-buru mengalihkan pandangan, menatap hujan di depan. Tapi di dalam hatinya, ia sudah tahu ada sesuatu yang sedang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang salah, sesuatu yang berbahaya, tapi juga sesuatu yang tidak bisa mereka tolak. Dan sejak hari itu, hubungan mereka tidak pernah sama lagi. Dari sekadar obrolan tentang harga cabai dan bawang, mereka mulai berbagi cerita pribadi. Dari sekadar sapaan singkat, mereka mulai saling menunggu. Dari sekadar pembeli dan penjual, mereka perlahan berubah menjadi dua hati yang saling mencari kehangatan. Siti semakin hanyut. Ia tahu ia sedang berada di jalan yang keliru, tapi rasa itu semakin kuat, semakin mendalam, dan ia tak lagi bisa membohongi hatinya sendiri. Hari-hari setelah hujan deras itu menjadi titik balik. Siti merasa kehidupannya berubah perlahan. Kalau dulu ia hanya berjualan sayur dengan pikiran bagaimana supaya cepat habis, sekarang ada perasaan lain yang muncul setiap kali langkah kakinya mulai memasuki kompleks perumahan. Ada rasa berdebar, ada rasa menunggu, ada harapan besar bahwa Pak Arman akan muncul di depan rumah dengan senyum ramahnya. Arman pun tidak pernah mengecewakan. Hampir setiap hari ia keluar rumah saat mendengar suara roda gerobak Siti berderit. Ia berdiri dengan santai di teras, lalu menyapa ramah. Kadang ia hanya membeli segenggam cabai, kadang beberapa ikat kangkung, tapi tak jarang ia memesan dalam jumlah banyak, lebih banyak dari yang jelas-jelas ia butuhkan. Buat dibagi ke karyawan di kantor, katanya enteng. Tapi Siti tahu, alasan utamanya adalah supaya mereka bisa ngobrol lebih lama. Percakapan mereka kian dalam. Dari soal harga sayuran, mereka beralih ke cerita hidup, mimpi, bahkan luka lama. Siti merasa seperti menemukan tempat untuk menumpahkan semua isi hatinya. Arman mendengarkan dengan sabar, tidak pernah menghakimi. Selalu memberikan kata-kata yang menenangkan. Sesekali ia menyelipkan pujian. "Siti,
kamu itu cantik kalau senyum. Kenapa sering sekali kelihatan murung atau perempuan sekuat kamu jarang ada? Saya kagum. Kata-kata itu sederhana, tapi mampu menyalakan cahaya kecil di hati Siti yang lama padam. Namun, dunia luar tidak buta. Mata-mata tetangga di kompleks itu tajam. Telinga mereka peka. Bisikan-bisikan mulai beredar. Awalnya hanya celetukan ringan ketika Siti lewat dengan gerobaknya. Si tukang sayur itu sering banget ya mampir ke rumah Pak Arman. Lalu berkembang menjadi nada curiga. Masa iya tiap hari beli sayur sebanyak itu? Jangan-jangan ada apa-apa. Dan akhirnya jadi gosip penuh bumbu. Aku pernah lihat dia duduk lama banget di teras rumah Arman. Kayak nungguin sesuatu. Siti merasakannya. Tatapan-tatapan aneh dari ibu-ibu kompleks. Bisikan lirih ketika ia lewat. Bahkan kadang senyum sinis yang jelas-jelis ditujukan padanya. Ia jadi gelisah. Hatinya berdebar bukan hanya karena menunggu Arman, tapi juga karena takut orang-orang salah paham. Suatu sore, ketika hujan rintik turun, ia memberanikan diri bicara. Saat itu, Arman baru saja membeli beberapa kilo bawang dan cabai, jumlah yang sangat berlebihan untuk rumah tangga. Mereka duduk sebentar di bangku kayu teras rumahnya. Siti menunduk, memainkan ujung kerudungnya, lalu berkata pelan, "Pa, saya takut orang salah paham. Beberapa kali saya dengar ibu-ibu ngomongin saya. Katanya saya terlalu sering kesini." Arman menoleh, wajahnya tenang. "Biarkan saja orang bicara, Siti. Kita nggak bisa menutup mulut semua orang. Tapi Pa, saya ini perempuan bersuami. Kalau gosip itu sampai ke telinga Budi gimana? Dia bisa marah besar." Arman menghela napas, lalu menatap dalam ke mata Siti. "Yang penting aku sama kamu tulus. Aku nggak main-main. Aku cuma ingin kita saling jadi teman. Kalau orang lain salah paham, itu urusan mereka." Kata-kata itu membuat Siti diam. Hatinya bergetar hebat. Tulus? Benarkah semua ini tulus? Atau hanya manis di bibir belaka? Ia ingin percaya, tapi bagian lain dari dirinya penuh dengan keraguan. Namun setiap kali Arman berkata begitu, ada rasa hangat yang menenangkan. Siti pulang sore itu dengan hati gundah. Sepanjang jalan, ia memikirkan gosip-gosip itu. Sampai rumah, ia mendapati Budi sudah duduk di ruang tamu. Wajahnya lelah dan kusut. "Lama banget jualannya," kata Budi ketus. "Habis sayur atau habis ngobrol?" Siti tercekat. Kata-kata Budi seperti pisau yang menusuk. "Loh, kok ngomongnya gitu, Pak? Saya jualan, ya pasti lama. Namanya juga keliling." Budi hanya mendengus, lalu bangkit dan masuk kamar tanpa bicara lagi. Siti tahu, suaminya memang sering curiga tanpa alasan jelas. Tapi kali ini, entah kenapa, tuduhan itu terasa lebih berat. Karena ia memang punya rahasia kecil di hati. Ia memang benar sering menghabiskan waktu ngobrol dengan Arman. Malam itu, Siti sulit tidur. Ia memandang atap rumah kontrakan sederhana mereka. Pikirannya kacau. Di satu sisi, ia tahu ia salah. Ia seharusnya menjaga jarak. Ia istri orang, ibu dari 2 anak. Tapi di sisi lain, hatinya merindukan perhatian Arman. Perhatian yang tulus, lembut, dan membuatnya merasa berharga. Hari-hari berikutnya, gosip semakin ramai. Ada ibu-ibu yang terang-terangan menyindir ketika Siti lewat. "Wah, rajin sekali jualannya. Tiap hari mampir di rumah juragan besar." Ada pula yang pura-pura ramah, tapi matanya menyelidik. "Sayurnya enak ya. Kalau dibeliin Pak Arman." Siti menahan perih di hatinya. Ia ingin berhenti, ingin menjauh. Tapi setiap kali ia memutuskan untuk tidak lewat depan rumah Arman, ia justru merasa hampa, seolah ada yang hilang. Akhirnya, ia tetap melewati jalur itu. Dan benar saja, Arman selalu menunggunya. Suatu pagi, Siti memberanikan diri untuk menolak.
ketika Arman menyodorkan uang lebih. "Pak, jangan gini lagi. Saya takut kalau orang lihat, nanti tambah jadi bahan omongan." Arman menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Siti, dengarkan saya. Kamu sudah kerja keras. Anggap saja ini rezeki tambahan. Jangan pikirkan orang lain. Mereka nggak tahu apa yang kita rasakan." "Tapi Pak, saya..." "Sudahlah." Arman menepuk pelan punggung tangan Siti, membuat perempuan itu terdiam. Sentuhan singkat itu seperti aliran listrik yang membuat jantungnya berdebar kencang. Ia buru-buru menarik tangannya, wajahnya memanas. Hari itu, Siti benar-benar bingung antara takut dengan gosip dan tak kuasa menolak kehangatan Arman. Ia tahu, cepat atau lambat, situasi ini bisa meledak, tapi hatinya terlalu rapuh untuk pergi. Sementara itu, gosip sudah sampai ke telinga Ratna, istri Arman. Malam itu, Ratna bicara dengan nada dingin di ruang keluarga. "Mas, orang-orang bilang kamu sering ngobrol sama tukang sayur. Itu benar?" Arman santai saja. "Ya, memang saya sering beli sayur sama dia." Ratna mendengus. "Apa nggak ada tukang sayur lain? Masa tiap hari harus ngobrol lama? Kamu nggak malu digosipin?" Arman menatap istrinya dengan dingin. "Malu? Buat apa? Saya cuma ngobrol. Nggak ada yang salah." Ratna menatap tajam, lalu bangkit dan pergi tanpa bicara lagi. Rumah itu semakin terasa dingin bagi Arman. Dan di luar sana, Siti berbaring di kasur tipis rumahnya, gelisah memikirkan kata-kata Arman. "Yang penting, aku sama kamu tulus." Kalimat itu terus bergema di kepalanya. Apakah benar ketulusan ini bisa melindungi mereka dari semua gosip? Atau justru ketulusan itu akan membawa mereka ke jurang yang lebih dalam? Sejak malam itu, ketika Budi menemukan uang lebih banyak di tas istrinya, rumah mereka tak lagi sama. Budi memang tidak langsung meledak, tapi kecurigaan sudah tertanam di hatinya. Ia menatap Siti dengan cara berbeda. Kalau dulu hanya tatapan lelah seorang suami yang capek bekerja, kini ada tatapan menyelidik, seperti ingin menembus ke dalam hati Siti yang rapuh. Siti berusaha tenang. Ia mencoba melanjutkan rutinitas seperti biasa, mendorong gerobak sayurnya setiap pagi, menyapa pembeli dengan senyum ramah, meski hatinya bergemuruh. Ia tahu Budi curiga, tapi apa yang bisa ia lakukan? Mengaku tidak mungkin. Menolak perhatian Arman, ia sudah mencoba, tapi selalu gagal. Ada sesuatu dalam diri Arman yang membuatnya sulit berpaling. Malam demi malam, Budi makin jarang bicara. Ia hanya pulang, makan seadanya, lalu tidur dengan wajah muram. Siti merasakan jarak di antara mereka makin lebar. Kadang ia ingin menjelaskan, ingin jujur, tapi setiap kali melihat wajah Budi yang keras dan penuh prasangka, lidahnya keluh. Ia takut. Sampai suatu pagi, Budi akhirnya nekat mengikuti langkah Siti dari jauh. Ia pura-pura keluar rumah untuk mencari pekerjaan tambahan. Tapi sebenarnya ia hanya ingin tahu apa yang dilakukan istrinya sepanjang hari. Dari kejauhan, ia melihat Siti mendorong gerobak, berhenti di beberapa rumah pembeli, bercakap dengan ibu-ibu kompleks. Semuanya terlihat normal. Hingga Siti sampai di depan rumah besar yang selama ini jadi buah bibir orang. Rumah Pak Arman. Budi berdiri kaku di balik pohon. Dadanya berdegup keras. Ia melihat sendiri Siti berhenti di sana. Lalu Arman keluar rumah dengan senyum lebar. Arman menyapa, mengambil beberapa sayuran, lalu mereka berdua duduk di bangku teras. Mereka tertawa kecil. Siti menunduk malu. Arman sesekali menatapnya dengan pandangan hangat. Pemandangan itu menghantam hati Budi seperti palu besar. Dunia seakan runtuh di depan matanya. Ia tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Tapi dari bahasa tubuh saja, ia tahu ada sesuatu di antara mereka. Bukan sekadar penjual dan pembeli. Bukan sekadar basa-basi. Ada kedekatan yang tidak seharusnya. Budi mengepalkan tangan begitu kuat,
hingga jemarinya memutih. Ingin rasanya ia berlari, menarik Siti pulang, atau menghantam Arman saat itu juga. Tapi langkahnya berat. Ada rasa sakit yang terlalu dalam. Lebih dari sekadar amarah. Rasanya seperti dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Hari itu, Budi pulang lebih cepat dari biasanya. Ia duduk lama di ruang tamu, menunggu Siti. Ketika Siti masuk dengan wajah lelah dan gerobak kosong, Budi langsung menatapnya dengan mata merah. Seneng ya Ti, duduk lama di rumah juragan, ketawa-ketawa sama dia. Lupa kalau kamu punya suami di rumah ini. Siti terkejut, jantungnya seakan meloncat keluar. Bang, abang ngikutin saya. Kalau aku nggak ngikutin, sampai kapan aku mau dibohongi? Suara Budi meninggi. Kamu pikir aku buta? Kamu pikir aku nggak lihat cara kamu duduk sama dia? Cara kamu ketawa? Itu bukan ketawa penjual sayur sama pembeli, Ti. Itu ketawa perempuan sama laki-laki yang saling suka. Siti tercekat. Air matanya menggenang. Bang, nggak seperti yang abang pikir. Kami cuma ngobrol. Saya capek. Saya butuh teman cerita. Teman cerita. Budi menepuk dahinya keras. Aku ini siapa buat kamu? Aku ini suami kamu, Ti. Kenapa kamu nggak cerita sama aku? Kenapa malah sama laki-laki lain? Laki-laki kaya yang sudah jelas-jelas mempermainkan kamu? Tangis Siti pecah. Ia jatuh berlutut, memegangi ujung celana Budi. Maafin saya bang, saya salah. Saya nggak bisa bohong lagi. Memang ada rasa nyaman tiap kali ngobrol sama dia. Tapi saya nggak ada niat ninggalin abang. Saya cuma butuh didengerin. Kata-kata itu justru membuat hati Budi makin sakit. Ia menarik kakinya kasar. Jadi, benar kan? Kamu akui sendiri. Kalau kamu merasa nyaman sama dia, itu artinya kamu sudah mengkhianati aku, Ti. Kamu udah injak-injak pernikahan kita. Suasana rumah malam itu panas, penuh teriakan dan tangis. Anak-anak mereka yang masih kecil hanya bisa menangis ketakutan di kamar. Siti hancur. Budi marah besar dan tak ada jalan keluar. Keesokan harinya, Budi berubah. Ia tak lagi hanya curiga, tapi benar-benar mengawasi. Setiap gerak-gerik Siti, dia perhatikan. Jika Siti pulang lebih lama, ia langsung bertanya dengan nada tinggi. Jika Siti membawa pulang uang lebih, ia periksa dengan teliti. Siti merasa seperti tahanan di rumahnya sendiri. Namun Arman tidak berhenti. Ia tetap muncul di teras rumahnya. Tetap menyapa, tetap memberikan perhatian. Bahkan ketika Siti mencoba menghindar, Arman mencari cara. Suatu siang, Arman menyelipkan sepucuk surat kecil ke dalam kantong plastik sayuran. Isinya hanya satu kalimat. Jangan takut, aku ada buat kamu. Surat itu membuat Siti menangis lama di dapur. Ia bingung. Hatinya ingin menjauh demi rumah tangganya, tapi kalimat sederhana dari Arman membuatnya merasa dihargai. Budi mungkin benar. Arman bisa jadi hanya mempermainkan. Tapi mengapa setiap kata darinya terasa begitu tulus? Hari-hari berikutnya, konflik semakin memuncak. Budi tidak lagi menyembunyikan kecurigaannya di depan anak-anak. Suatu sore, ketika Siti baru pulang, Budi membentaknya di depan mereka. Ibu kalian itu udah nggak bisa dipercaya. Dia lebih milih juragan kaya daripada suami sendiri. Anak-anak menangis, memeluk ibunya. Siti hampir roboh mendengar kata-kata itu. Ia ingin berteriak bahwa semua tidak seperti yang dibayangkan Budi, tapi lidahnya keluh. Sebagian dari tuduhan itu memang benar. Ia memang nyaman dengan Arman. Ia memang salah. Malam itu, Siti duduk sendirian di teras rumah, menatap langit gelap. Air matanya tak henti jatuh. Ia merasa terjepit di antara dua dunia. Di satu sisi ada Budi, suami yang telah menemaninya sejak awal, meski keras kepala dan penuh curiga. Di sisi lain, ada Arman, juragan kaya yang memberinya perhatian,
tapi juga sumber dari semua masalah ini dan jauh di dalam hatinya. Siti tahu, cepat atau lambat, semua ini akan pecah lebih besar. Karena gosip sudah terlalu ramai, kecurigaan Budi sudah terlalu dalam, dan langkah Arman semakin berani. Malam itu, Budi akhirnya membuka suara lagi. Dengan nada rendah tapi tajam, ia berkata, "Kalau kamu masih terus main hati sama dia, Ti, jangan harap aku bisa terus di rumah ini. Aku gak mau jadi suami yang dipermalukan." Siti terdiam. Tubuhnya bergetar. Ancaman itu nyata. Ia bisa kehilangan Budi, anak-anak, bahkan segalanya. Tapi anehnya, dalam ketakutannya, ia masih memikirkan Arman. Bagaimana jika Arman benar-benar tulus? Bagaimana jika ia pergi begitu saja, meninggalkan satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup kembali? Di tengah gejolak itu, Siti menutup wajah dengan kedua tangannya. Dunia kecilnya yang sederhana kini berubah jadi neraka. Dan semua dimulai hanya karena ia membiarkan hatinya berdebar pada tatapan seorang juragan kaya. Konflik itu benar-benar meledak pada suatu malam yang panas. Budi tidak lagi bisa menahan emosinya. Sejak hari ia melihat Siti duduk akrab dengan Arman di teras rumah juragan itu, bara di dadanya terus membesar. Dan malam itu, ia tak lagi bisa berpura-pura kuat. Di ruang tamu rumah kontrakan sederhana mereka, Budi membentak keras hingga suara lantangnya terdengar keluar rumah. "Kamu kira aku nggak tahu, Ti? Kamu main hati sama juragan itu. Kamu pikir aku bodoh?" Suara itu menggelegar, membuat anak-anak yang sudah mulai tidur terbangun dan menangis ketakutan. Siti berusaha menenangkan mereka sambil air matanya berlinang. Tapi Budi keburu menarik lengannya. "Jawab aku, Ti. Apa yang kamu cari dari dia? Apa uangnya? Apa senyumnya? Apa janjinya yang manis-manis itu?" Siti gemetar. Tubuhnya lemas. "Bang, dengar dulu. Saya nggak seperti yang abang pikir. Tidak seperti yang aku pikir." Budi menyeringai pahit. "Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, kamu ketawa-ketawa sama dia. Duduk manis di teras rumahnya. Itu bukan lagi jualan sayur, Ti. Itu kamu kasih hatimu ke dia." Tangis Siti pecah. Air matanya jatuh deras. "Saya salah, Bang. Saya salah. Tapi saya nggak pernah niat ninggalin abang. Saya nggak pernah niat hancurin rumah tangga kita. Saya cuma capek, Bang. Saya cuma butuh didengerin." "Arman." "Dia." Kata-kata Siti terhenti. Ia buru-buru menutup mulutnya sendiri. Sadar sudah menyebut nama yang seharusnya tak keluar. Wajah Budi memerah. "Arman, jadi benar. Jadi laki-laki itu sudah masuk ke hati kamu." "Ya Allah, Ti, aku sudah kerja banting tulang. Meski cuma serabutan, tapi aku gak pernah biarkan kamu dan anak-anak kelaparan. Dan sekarang kamu balas dengan cara begini?" Siti jatuh berlutut, menangis sambil memegangi kaki suaminya. "Maafin saya, Bang. Saya bodoh, saya hilaf, saya gak tahu harus gimana. Hati saya goyah. Tapi saya masih sayang abang. Saya masih sayang keluarga ini." Budi menepis kasar, lalu masuk kamar sambil membanting pintu. Anak-anak menangis semakin keras, ketakutan melihat orang tua mereka bertengkar begitu hebat. Siti hanya bisa merangkul anak-anaknya, membiarkan air matanya jatuh di kepala kecil mereka. Malam itu terasa panjang dan mencekam, seakan seluruh dunia menindih tubuhnya. Sementara itu, di rumah besar di ujung perumahan, Arman juga tidak tenang. Ratna, istrinya, akhirnya mendengar gosip yang beredar dari mulut ibu-ibu kompleks. Malam itu, Ratna menunggu di ruang tamu dengan wajah tegang. Begitu Arman pulang dari kantor, ia langsung meledak. "Kamu tega, Arman, dengan tukang sayur itu, perempuan yang tiap hari dorong gerobak, jualan di depan rumah kita. Kamu goda dia." Arman terkejut, tapi mencoba tenang. "Ratna,
kamu jangan percaya gosip. Orang suka melebih-lebihkan. Gosip, Ratna berdiri, suaranya bergetar penuh amarah. Aku lihat sendiri, kamu terlalu sering ngobrol sama dia. Aku dengar sendiri, orang-orang bilang, kalian dekat. Kamu kira aku nggak malu? Hah? Suamiku, juragan perumahan, selingkuh, sama tukang sayur keliling. Itu penghinaan. Buat aku, Arman. Arman menghela napas panjang, lalu duduk di sofa. Aku memang dekat sama dia, tapi itu bukan selingkuh. Aku cuma kasihan sama Siti. Dia perempuan kuat, hidupnya susah. Aku cuma mau bantu. Bantu? Ratna menyeringai sinis. Kamu pikir aku bodoh? Bantu itu beli sayur seperlunya. Bukan tiap hari duduk di teras ngobrol berjam-jam. Bukan kasih uang lebih tiap kali beli sayur. Kamu kira aku nggak tahu isi hati kamu, Arman? Arman terdiam. Dalam hatinya, ia tahu Ratna benar. Rasa kasihan itu sudah bercampur dengan kekaguman, lalu berubah jadi perasaan lain. Tapi ia tak berani mengakuinya. Sudahlah Ratna, aku lelah. Aku nggak mau ribut malam-malam. Ratna menghantam meja dengan tangannya. Jangan pernah bilang kamu lelah. Aku istri kamu. Arman, aku berhak marah. Kamu sudah hianati aku, hianati rumah tangga kita demi perempuan yang bahkan gak sebanding sama aku. Kata-kata itu menampar hati Arman. Ia berdiri, wajahnya merah. Jaga mulutmu, Ratna. Jangan hina Siti. Dia perempuan baik, dia gak salah apa-apa. Ratna ternganga mendengar pembelaan itu. Jadi kamu sekarang bela dia. Kamu lebih pilih dia daripada aku. Pertengkaran itu mengguncang rumah besar mereka. Para pembantu rumah tangga hanya bisa saling pandang, takut mendekat. Malam itu Ratna menangis meraung, sementara Arman memilih pergi ke kamar kerja dan mengunci diri di dalam. Keesokan harinya, gosip sudah semakin liar. Apa yang terjadi di rumah Arman terdengar sampai ke telinga tetangga jauh. Nama Siti jadi bahan gunjingan. Itu si tukang sayur. Ternyata benar ya, ada apa-apa sama Pak Arman. Pantesan tiap hari mampir. Dasar nggak tahu malu, ngerebut suami orang. Kata-kata itu menusuk telinga Siti ketika ia mendorong gerobak. Siti menunduk, wajahnya merah, air matanya nyaris jatuh di depan umum. Ia merasa harga dirinya hancur. Ia bukan lagi Siti yang dulu disapa ramah. Kini semua orang memandangnya dengan hinaan. Anak-anak kecil pun berani menunjuknya sambil tertawa. Itu tukang sayur yang suka sama juragan. Hari-hari Siti berubah jadi mimpi buruk. Budi sudah tidak lagi bicara padanya, kecuali dengan nada dingin dan penuh tuduhan. Ratna membencinya, bahkan pernah mendatanginya langsung di jalan. Suatu siang, ketika Siti sedang menata sayur di gerobaknya, Ratna datang dengan mobilnya. Berhenti mendadak. Ia turun dengan wajah garang, lalu berkata lantang di depan banyak orang. Siti, kamu perempuan gak tahu malu. Berani-beraninya kamu deketin suamiku. Kalau kamu masih berani ke rumahku, aku gak segan bikin kamu malu di depan orang banyak. Orang-orang yang melihat langsung terkejut. Sebagian tertawa sinis, sebagian lagi hanya terdiam. Siti gemetar, tubuhnya lemas. Ia ingin membela diri, ingin bilang kalau semua ini salah paham, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menahan air mata, lalu buru-buru mendorong gerobaknya pergi. Sejak kejadian itu, Siti semakin terpuruk. Ia kehilangan suaminya yang sudah tidak lagi percaya padanya. Ia kehilangan harga diri di mata tetangga. Ia kehilangan ketenangan di hatinya. Dan yang paling menyakitkan, ia perlahan juga kehilangan Arman. Arman yang dulu manis dan selalu ada, kini mulai menjauh. Ia jarang muncul di teras, jarang membeli sayur, jarang bicara lama. Bahkan ketika mereka sempat bertemu, sikapnya dingin. Siti, aku minta maaf, aku nggak bisa terus begini. Ratna sudah tahu semuanya. Kalau aku terus dekat sama kamu, semuanya akan makin kacau. Kalimat itu menghantam Siti seperti petir. Jadi,
Semua yang kamu bilang selama ini tulus, gak main-main. Itu apa, Pak? Suaranya bergetar. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Arman menunduk, tidak berani menatap matanya. Aku memang sayang sama kamu, Siti. Tapi aku juga gak bisa kehilangan keluarga dan nama Bik. Aku mohon, lupakan aku. Dunia Siti benar-benar runtuh saat itu. Ia berdiri mematung, merasa tubuhnya ringan, seakan melayang. Janji-janji manis yang pernah membuat hatinya berdebar, kini berubah jadi debu yang diterbangkan angin. Tak ada lagi tempat bersandar, tak ada lagi yang bisa ia percaya. Siti pulang dengan langkah gontai, wajah penuh air mata. Sesampainya di rumah, ia hanya menemukan dingin. Budi duduk di kursi, tidak menoleh sama sekali. Anak-anak memandang ibunya dengan bingung, tak mengerti apa yang terjadi. Dan Siti hanya bisa duduk di sudut, memeluk lutut, menatap lantai kosong. Malam itu, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku kehilangan segalanya. Aku salah, aku bodoh. Semua ini karena aku biarkan hatiku terlena. Dari seorang tukang sayur sederhana, kini ia jadi bahan hinaan satu kampung. Dari seorang istri dan ibu, kini ia seperti perempuan yang tercabut dari rumah tangganya. Dan dari seorang perempuan yang sempat merasakan manisnya perhatian, kini ia tahu betapa pahitnya janji manis yang ternyata hanya omong kosong. Hari itu, pagi terasa berbeda bagi Siti. Ia terbangun, bukan dengan semangat seperti dulu, melainkan dengan hati yang begitu berat. Rumah kontrakannya kini terasa kosong, dingin, dan sepi. Budi sudah pergi beberapa hari lalu, meninggalkan dirinya tanpa sepatah kata lagi, selain ucapan pedih sebelum pergi. Aku gak bisa lagi percaya sama kamu, Ti. Lebih baik kita jalan sendiri-sendiri. Kata-kata itu masih terngiang, menusuk telinganya setiap kali ia mencoba memejamkan mata. Siti duduk lama di ujung ranjang, memandangi dinding lusuh. Anak-anak masih tertidur, meringkuk tanpa tahu apa yang sedang dialami ibunya. Siti mengusap kepala mereka dengan lembut. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia berbisik, "Maafkan ibu, nak. Ibu sudah bikin semua berantakan." Dengan langkah lemah, ia keluar rumah, mendorong lagi gerobak sayurnya. Gerobak itu dulu adalah sumber kebanggaan teman setia yang menemaninya keliling kampung. Sumber nafkah yang membuatnya merasa berharga. Tapi kini, gerobak itu terasa seperti beban, saksi bisu dari kesalahannya. Rodanya berdecit pelan, seperti meratap bersama langkah beratnya. Siti melangkah ke jalan yang sama seperti biasa. Bedanya, kali ini matanya sembab, wajahnya pucat, dan hatinya kosong. Tak ada lagi senyum yang dulu sering ia pakai untuk menyapa pembeli. Tak ada lagi energi untuk menata sayuran dengan rapi. Semuanya terasa hambar. Di sepanjang jalan, orang-orang mulai menoleh. Pandangan mereka bukan lagi ramah, melainkan penuh sinis. Bisikan-bisikan terdengar jelas, meskipun mereka berusaha menutup mulut. Itu dia, perempuan itu. Dasar gak tahu malu, selingkuh sama juragan. Lihat tuh, masih berani jualan, kayak gak punya malu aja. Siti menunduk, berharap tanah bisa menelannya saat itu juga. Ia tahu semua orang bicara tentang dirinya. Dulu ia bangga bisa menjajakan dagangan dengan kepala tegak. Kini setiap langkah terasa seperti berjalan di atas bara api. Di pasar kecil tempat ia biasa berhenti, dagangan yang ia gelar sepi pembeli. Orang-orang mendekat, melihat-lihat, lalu pergi begitu saja tanpa membeli. Beberapa bahkan sengaja berbisik keras agar ia dengar. Beli di tempat lain aja. Ah, malah sama perempuan kayak gitu. Sayurnya sama aja, tapi gak berkah. Setiap kata itu seperti pisau yang menggores hatinya. Siti berusaha tersenyum, meski air matanya nyaris tumpah. Ia duduk di bangku kecil samping gerobak, menatap SAY, Yuardas MAY Yuar yang mulai layu. Hatinya menjerit, tapi lidahnya keluh.
Siang itu, ketika panas terik membakar kulit, Siti berhenti di sudut jalan. Kakinya lemas, tubuhnya lunglai. Ia memandangi dagangan yang masih menumpuk. Sepi pembeli, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan, membasahi daun kangkung di depannya. Ia berbisik lirih, "Kenapa harus begini Tuhan? Aku cuma butuh sedikit perhatian. Tapi lihat apa yang terjadi sekarang. Aku kehilangan suami, kehilangan harga diriku, kehilangan segalanya." Di saat air matanya jatuh, bayangan masa lalu berkelebat di kepalanya. Saat Arman dengan ramah memanggilnya, "Siti, ayo sini duduk dulu. Kamu capek kan?" Saat ia merasa diperhatikan, saat kata-kata sederhana mampu menghangatkan hatinya yang lelah, dan juga saat ia percaya pada janji-janji manis bahwa perhatian itu tulus. Tapi kini, semua itu tak lebih dari kebohongan. Arman tak pernah muncul lagi. Setelah Ratna memergoki dan mengancam, Arman memilih menjauh, meninggalkan Siti sendirian menanggung beban. Tak ada lagi senyum di teras rumah besar itu. Tak ada lagi kata-kata hangat yang dulu membuat Siti tersenyum di tengah letihnya berjualan. Semua lenyap. Seakan tak pernah ada, Siti menatap kosong ke arah jalan. Ia merasa seperti orang asing di tempat yang dulu ia kenal. Setiap tatapan, setiap bisikan, setiap tawa yang ia dengar, seolah semuanya menusuk jantungnya. Ia ingin lari. Tapi kemana? Ia ingin bersembunyi. Tapi dari siapa? Malamnya, Siti pulang dengan dagangan hampir utuh. Anak-anak yang menunggu di rumah menyambut dengan wajah penuh tanya. "Bu, kok nggak ada yang beli?" Siti hanya bisa tersenyum hambar sambil mengelus kepala mereka. "Nggak apa-apa nak, besok mungkin lebih baik." Tapi dalam hatinya, ia tahu besok tidak akan pernah lebih baik. Hari-hari berikutnya, keadaannya semakin terpuruk. Budi benar-benar pergi. Kabarnya pulang ke kampung orang tuanya. Arman benar-benar hilang. Memilih mempertahankan rumah tangganya dengan Ratna, dan Siti benar-benar sendiri. Ditinggalkan tanpa siapa-siapa. Ia masih mencoba berjualan, meski hanya sedikit yang membeli. Kadang ada 1-2 orang yang merasa kasihan, tapi sebagian besar masih menjauhinya. Nama baiknya sudah hancur, dan ia tahu sulit memperbaikinya. Suatu sore, hujan deras turun. Siti mendorong gerobaknya yang hampir kosong. Tubuhnya basah kuyup, jalanan licin, roda gerobaknya macet di genangan air. Ia mencoba mendorong, tapi tak kuat. Akhirnya, ia duduk di tepi jalan, menunduk. Air matanya bercampur dengan air hujan. Dalam tangisnya, ia berbisik lirih, "Andai waktu bisa diulang, aku gak akan pernah menyerahkan hatiku pada orang yang hanya mempermainkanku. Aku gak akan pernah biarkan diriku goyah." Suaranya tenggelam dalam suara hujan, tapi hatinya tahu doa itu terlambat. Anak-anaknya tetap jadi alasan ia bertahan. Setiap kali melihat wajah polos mereka, Siti berusaha kuat, meski hatinya hancur. Ia berjanji dalam hati, "Aku akan tetap hidup untuk kalian. Meski semua orang membenciku, meski aku kehilangan segalanya, kalian masih punya aku, dan aku masih punya kalian." Namun luka di hatinya tak pernah benar-benar sembuh. Setiap malam, ia menangis dayam-dayam, memeluk bantal agar suaranya tak terdengar anak-anak. Ia menyesali kebodohannya, menyesali kelemahannya. Cinta yang salah telah merenggut segalanya, meninggalkan luka yang tak akan hilang seumur hidup. Ending itu begitu menyakitkan. Siti tetap berjalan mendorong gerobaknya, dengan tatapan kosong dan hati yang terluka. Ia bukan lagi perempuan yang penuh semangat, bukan lagi istri yang setia, bukan lagi ibu yang bahagia. Ia hanya seorang perempuan yang pernah percaya pada cinta yang salah, dan akhirnya harus membayar harga yang terlalu mahal, dan setiap orang yang melihatnya pun tahu. Kisah ini bukan hanya tentang Siti. Ini tentang semua orang yang pernah tergoda oleh perhatian yang salah, yang pernah percaya pada janji manis yang ternyata kosong. Kisah Siti adalah peringatan
bahwa cinta yang keliru bisa menghancurkan segalanya, rumah tangga, harga diri, bahkan hidup itu sendiri. Siti berdiri lagi di sudut jalan, menatap langit yang mendung. Air matanya jatuh, bercampur dengan gerimis yang mulai turun. Ia berbisik, "Aku hanya ingin dicintai." Tapi ternyata yang datang hanyalah luka. Dan sejak hari itu, setiap langkahnya selalu diiringi dengan kesedihan yang tak kunjung reda. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk semua orang yang tahu kisahnya. Sebab dari cinta yang salah, lahirlah akhir yang benar-benar menyakitkan.